Assalamualaikum. Salam. Lemak. Sari, udah nyampe mana? Gak tahu nih, masih belum. Stuck parah. Dari mana, Fir? Kan biasa mama kucing makan di kucing, mending makannya buat gue. Oh, dibuatnya buat kami. Udah, fokus. Fokus. Siapa yang dari tadi makan? Tentu nih, kita berdua, ya Davia. Gak usah dengerin Deden, sesat. Game terus. Kalian tuh makan banyak buat nugas, nge-game terus. Stop. Istirahat yuk. Surat, anjay, ayo. Kayaknya ada yang baru datang, tapi nggak kelihatan. Tiba-tiba nyuruh istirahat. Siapa nih woi, ngaku. Oke guys, itu topik. Wait. Kayaknya tadi aku habis pinjam buku di perpustakaan deh. Buka apa coba? Bentar. Apaan sih? Oh, ini bukunya. Yap. Coba. Ayo. Kok lucu. Coba nih, Sumbawa. Wow. Apa yang tadi? Coba buka lagi. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom meledak di kota Hiroshima, Jepang, yang pada saat itu sedang menjajah negara Kesatuan Republik Indonesia. The awful roar of the blast, equal to a discharge of 60,000 depth charges, each weighing 600 pounds, strikes the ears of the observers. Many miles away, the raging might of searing flame, crushing force, and deadly... Dan terbentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI didirikan oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 yang beranggotakan 63 orang. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI berganti menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kembali dijatuhkan di kota Nagasaki yang membuat negara Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Momen ini dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu.
Kemudian dengan tergesa, Sultan Syahrir memberitakan berita tersebut kepada golongan pemuda. Berita itu membuat para pejuang Indonesia semakin semangat mempersiapkan kemerdekaannya. Saat kembalinya Soekarno dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak kemerdekaan Indonesia. Ada keperluan apa kamu datang ke sini? Kedatangan saya kemari sebagai golongan muda ingin mempercepat proklamasi kemerdekaan kita. Apakah kamu serius? Bukankah ini masih terlalu dini? Tidak, kami golongan muda akan tetap melanjutkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita masih belum siap, kita masih bergantung pada Jepang. Bagaimana caranya kita memproklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan dari Jepang? Lantas, apa? Jepang bukanlah lahir dari tanah air kita sendiri. Apakah Anda tidak berpikir bahwa Jepang adalah bangsa luar? Bukankah Jepang sendiri telah berjanji untuk memerdekakan kemerdekaan kita? Tidak bisa. Jepang bukanlah lahir dari tanah kita dan bangsa kita di Indonesia. Kita dapat merdeka tanpa bantuan dari Jepang, Bung. Kalau begitu, beritahu aku rencanamu. Baiklah. Keputusanku bergantung pada rencanamu. Baiklah jika begitu, Bung. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang benar-benar menyerah pada sekutu. Namun, saat itu Soekarno masih menolak rencana golongan pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian pada dini hari, 16 Agustus 1945, para pemuda mengasingkan Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Bung, saya mau bertemu dengan Anda. Ya. Peristiwa inilah yang sering kita sebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Di Jakarta, Wikana dan Mr. Ahmad Subarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka diutuslah Yusuf Kunto menjemput Soekarno dan juga Hatta kembali ke Jakarta. Mereka dibawa ke rumah Laksamana Maeda untuk membuat konsep kemerdekaan. Teks proklamasi disusun pada dini hari yang diketik oleh Sayuti Melik. Keputusan untuk penandatanganan proklamasi pun sepakat ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dalam sejarah, penjahit bendera merah putih ialah Fatmawati, istri Insinyur Soekarno. Fatmawati menjahit sambil sesekali terisak dalam tangis karena dia tidak percaya Indonesia akhirnya merdeka dan mempunyai bendera serta kedaulatan sendiri. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dibacalah teks proklamasi itu pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dan dikibarkannya bendera merah putih. Pelaksanaan tersebut mendapat sambutan gembira oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan terbentuknya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta terpilihnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Biography of Sukarno. The first president of the Republic of Indonesia, Sukarno, commonly called Bung Karno, was born in Surabaya, East Java, June 9, 1901, and died in Jakarta, June 21, 109,070. His father was Raden Sukemi Sosro Diharjo, and his mother, Ida Ayu Nyomanrai. During his lifetime,
He had 3 wives and was blessed with 8 children. From Fatmawati's wife has children Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, and Guru. From Hartini's wife has Taufan and Bayu, while from Ratnasari Dewi's wife, a Japanese derivative woman whose original name is Naoko Nemoto, has Kartika's child. Sukarno's childhood lived only a few years with his parents in Blitar. From elementary school to graduate, he lives in Surabaya homestay at Haji Umar Said Jokro Aminato's house, a veteran politician of the founder of Islamic Sharia. Then continue his studies at HBS Hugerberger School. While studying at HBS, Sukarno has galvanized his nationalism spirit. After graduating HBS in 1920, moved to Bandung and continued to THS, Teknis Huge School or Higher Tech School, which is now IT.LA. He won the title of Insinyur on May 25, 1926. Later, he formulated the Mechanism and established the PNI Indonesian National Party on July 4, 1927, with the goal of Indonesia Merdeka. Biography of Muhammad Hatta. Muhammad Hatta is one hero who greatly contributed to the independence of Indonesia. He is known as the Proclaimer. He was born on August 12, 1902, previously at the high hill of West Sumatra. He is better known by the name of Bung Hatta. Muhammad Hatta was born of a mother who named Siti Saleha and a father named Muhammad Jamil. Hatta was raised in a religious environment. His grandfather is a cleric who founded a mosque in Batu Hampar. Her family background that merchant, belonging to the family of his mother a successful trader. Muhammad Hatta studied in Europe's Graduate School, ELS, in New York City, who currently renamed SMAN 1 Padang. He also studied at the MULO in Padang. He also studied related to High School of Commerce. And the last one, he was educated in Netherlands, or Handel Hoge School. This is where he was awarded doctorandus. Religious knowledge are also not spared from the education which he passes. Muhammad Hatta became vice chairman of the preparation of independence in August 1945. The event was chaired by Sukarno. At the time of Muhammad Hatta ordered by Sukarno to write the text of the proclamation to be read out at the event. However, he still wants the manuscript was written by Sukarno. Finally, Sukarno Hatta typed and sent to join the signed copy of the proclamation. This Independence by Rai Handi. This independence was an attempt, business without giving up the hero. This independence is a sweat, the loyal pouring in until it runs out. This independence is tired who faithfully haunts. This independence was blood, because millions of tons worth of blood for independence poured. This independence is the life, because in Indonesia this past 100 years many hundreds of lives flowed. Everything for Indonesia, all Indonesian children smile. Everything for Indonesia's future brighter. Bentar Panjang, itu buka Panjang, Pak. Judulnya sih scrapbook. Scrapbook. Gak tahu. Gila, sumpah.
Guys, bentar deh. Kayaknya ada postingan baru di IG Semangba. Apaan? Come on guys, come on. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam patriot Semangba. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Alamin dari kelas 12 MIPA 7. Dan saya Muhammad Irfan Gibran dari kelas 12 MIPA 3. Ngomong-ngomong, bosan gak sih selama pandemi di rumah terus? Tapi mau gimana lagi ya? Ini kan demi menjaga kesehatan kita bersama agar terhindar dari COVID-19. Nah, meskipun COVID-19 ini masih merajalela, jangan sampai semangat kalian turun ya. Karena sebentar lagi kita akan merayakan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76. Dengan ini, OSIS MPK SMA Negeri 1 Bangil akan ikut memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76 dengan mengadakan beberapa lomba. Di antaranya yaitu yang pertama lomba menghias masker, yang kedua lomba fotografi, dan yang ketiga lomba biografi. Untuk kalian seluruh warga Semangba, kelas 10, 11 ataupun kelas 12 dan juga staf guru-guru, mari kita merayakan bersama, mari kita meriahkan bersama peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ini dengan mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian jangan lupa, kalian juga wajib post di pon yang sudah disediakan oleh OSIS MPK SMA Negeri 1 Bangil. Kami selaku perwakilan siswa mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76. Mari kita meriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76 ini dengan tetap menjaga 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga jangan lupa mencuci tangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SMA Negeri 1 Bangil mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Pada kesempatan ini, anak-anak dari pengurus OSIS menyelenggarakan berbagai macam lomba. Kami berharap segenap peserta didik kelas 10, 11, dan 12 bisa berpartisipasi secara aktif untuk merayakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Bangil dan seluruh panitia dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-76. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama memperingati kemerdekaan negara Indonesia yang kita banggakan ini. Mudah-mudahan peringatan ini menjadi momentum bagi kita semua, terutama keluarga besar SMA Negeri 1 Bangil, untuk bersama-sama menguatkan tekad dalam rangka mencapai apa yang menjadi tujuan bangsa Indonesia secara bersama-sama. Pemerintah telah menetapkan tema dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini dengan tajuk Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh. Melihat dari tema yang diberikan oleh pemerintah ini menunjukkan diharapkan dalam masa pandemi ini bangsa Indonesia mempunyai ketangguhan yang luar biasa dalam rangka menguatkan tekad mencapai apa yang menjadikan tujuan pembangunan nasional. Bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang yang tidak lekang karena hambatan dalam rangka mencapai apa yang kita harapkan bersama. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mengingatkan
kembali bahwa bangsa Indonesia mempunyai 4 pilar dalam rangka mewujudkan harapan ini. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ini. Pak Karno pernah menyampaikan jangan sampai kita melupakan sejarah. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Konsistensi terhadap konstitusi adalah sesuatu yang wajib, sehingga mempunyai kesamaan dasar dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah harga mati. Kita memang beda, tapi perbedaan itu sebenarnya adalah satu bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu perbedaan marilah kita kelola dengan baik sehingga menjadi kekuatan untuk mewujudkan pembangunan nasional. Dan yang keempat adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Keluarga besar SMA Negeri 1 Bangil yang saya banggakan, marilah peringatan ini sekali lagi menjadi momentum kita semua. Kita persempit bagaimana peringatan kemerdekaan negara Indonesia yang ke-70 menjadi momentum kita semua untuk mewujudkan cita-cita keluarga besar SMA Negeri 1 Bangil sesuai dengan visi, misi, tujuan dan penjaminan untuk kita. Ayo kita kuatkan bersama. Mari kita perkuat persaudaraan. Mari kita jalin kerjasama dan komunikasi sehingga SMA Negeri 1 Bangil menjadi SMA yang luar biasa. Terima kasih, mohon maaf. Selamat memperingati kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-76. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget, sumpah parah. Wanna feel your arms around me. Iya tante. Waduh sorry ya Fit, More than I would like to admit. Ayo kita makan guys. Let's forget about tomorrow. Yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over. Yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah. You would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like